tahu apa yang saya rasakan. Gitu. Itu munajat yang kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita maupun ibadah yang lain bisa kita komunikasikan. Di dalam sholat kita rasakan tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Dirasakan betul. Alhamdulillah itu berarti matur nuwun ya Allah, terima kasih saya ini diberi nikmat segini banyak, bahkan diperkenankan ibadah ini pun saya sudah terima kasih. Itu dirasakan sehingga asik ketika sholat itu akhirnya kepinginnya bukan ndang wis tapi gak wis-wis. Ya, Bu. Kita kalau sholat tuh kepingin lekas selesai apa kepingin jangan cepet-cepet selesai? Sampai di mana kita posisinya? Kalau kepingin lekas selesai, just ini nggak selesai-selesai. Ini petang rakaat ya, itu baru 1 rakaat. Ya, berarti kita masih agak kesulitan untuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi itu gak wis-wis, nah iso aja cepet-cepet selesai. Cepet ya semua salam. Itu berarti memang kita merasakan dalam gerak-gerik tadi, bacaan maupun gerakan tadi dalam monitoring Allah Subhanahu wa taala, dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai ada kesusu, kepingin selesai. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah saya diberi orang yang model begini. Oh, ternyata saya disuruh berusaha untuk lebih kompeten lagi dalam bertindak. Oh, ternyata adanya kegagalan kemarin. Saya kurang hati-hati bahwa kalau sampai saya tubruk beneran itu sangat berbahaya bagi masa depan saya. Ada perhatian Allah Ta'ala selalu di kiri kanannya. Kalau yang terakhir kita jahil min qauli, bahwa kita berteriak dengan Allah kepada Allah itu enggak terlalu penting karena dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Terus bagaimana kalau kita pakai usolli fardhul maghribi segala, saya niat fardu maghrib atau puasa nawaitu shauma ghadin kok pakai kalimat saya berniat untuk, itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri itu. Karena hati kita itu kalau enggak dibimbing dengan lisan, itu biasanya pergi ke mana-mana. Misal mau sholat, kamu nanti ambil, iya nanti aku kerjakan. Allahu Akbar. Itu bagaimana itu? 1 detik yang lalu baru ngobrol dengan kawannya, 1 detik kemudian tiba-tiba ngobrol dengan Allah Ta'ala. Enggak ada persiapan. Ini dengan sholli fardhul maghribi. Saya niat sholat maghrib ngadap kepada Allah. Itu ditata hatinya. Ini pengkondisian ini penting ini. Nah, dengan lisan tadi itu untuk menata hati, untuk memaksa hati, mengajak hati supaya tahu bahwa sekarang ini kita sedang menghadap pada Allah Ta'ala. Ini kita sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu shauma ghadinnya itu begitu juga. Karena itu Rasulullah ketika mau haji pun diriwayatkan juga para ulama mengajarkan kalau manasik haji disebutkan ya, itu haji atau niyatul umrah disebutkan labbaik Allahumma hajjan, itu niatnya haji itu. Labbaik Allahumma umratan. Dalam ya Allah, labbaik itu dalam bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya ya Allah, karena dipanggil kan. Panggil jawabannya apa? Kalau di Surabaya panggilannya Mas Agus, dalam nggih, itu dalam itu labbaik. Labbaik Allah. Dalam ya Allah. Ini niatannya itu disampaikan melalui lisan. Itu hadirin yang saya hormati. Ini intro dari dibutuhkannya kesadaran bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kondisi realnya tentang ihsan. Wa huwa ma'aka aina ma kunta, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bil ilmi, pengetahuannya, wal ihadati, perhatiannya, supervisinya, wal iktidar, dan ketentuan-ketentuannya, wa iduluka ma'al hidayah, dan menolongmu dengan memberikan hidayah, wal i'anah, support, wal hifdi, penjagaan, in kunta minal abror, kau minal abror, orang yang termasuk baik. Sebentar, ada yang bocor, kita teruskan dulu suaranya. Baik. Wa huwa fastahi min maulaka haqqul haya, maka merasa malulah terhadap Tuhanmu haqqul haya dengan benar-benar malu, wajtahid alla yaraka, dan usahakan agar Allah tidak mendapatimu haitsu nahaka, di tempat yang dia larang, wala yufiduka, dan tidak sampai kehilanganmu haitsu amaraka, di tempat yang diperintahkan. Wa'budhu hatta annaka tarahu, ibadahlah pada Allah seakan-akan kau melihat langsung. Karena ya fa illam takun tarahu, dan
Bila kau tidak melihat, kalau kau melihat kepada Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Di bagian ini setelah tercermin tadi iman Islam ya, level ihsan. Ihsan ini dirumuskan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa ihsan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahmu itu seakan-akan melihat Allah secara langsung. Ya, seakan-akan itu ya berarti kita beranggapan atau berasumsi bahkan meyakini bahwa Allah Ta'ala ini kita lihat langsung. Tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya langsung, maka ketahui bahwa Allah Ta'ala melihatmu. Merasa bahwa didampingi, dikancani Allah Ta'ala, ini penting. Ini enggak semua orang bisa. Tapi kalau kita berusaha terus sambil mohon pada Allah Ta'ala, insya Allah bisa. Bahwa engkau berada dimanapun, itu dikancani, didampingi oleh Allah Ta'ala. Ini ketika Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar perjalanan menuju Madinah, hijrah. Ini kan sampai di suatu gua, namanya Gua Sur. Ya. Di Gua Sur itu Rasulullah berdiam di sana, istirahat sejenak, sambil mengalihkan perhatian orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau. Gua Sur ini jadi di Madinah. Kalau di sebenarnya Makkah, Madinah itu kan ke utara ya. Makkah itu di dekatnya Jeddah, Madinah itu di utara, ke arah utara. Nah, Gua Sur ini di selatannya Mekah. Jadi ke selatan dulu baru ke Mekah, itu diputar alur perjalanannya. Nah, di Gua Sur itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar duduk menunggu waktu yang tepat untuk pergi ke Madinah. Di situ seperti ada ketakutan bagi Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya bukan takut beliau sendiri, tapi takut khawatir Rasulullah nanti ada apa-apa. Ini Rasulullah memberikan nasihat, idhuma fil ghor, dengan sahabatmu di ghor, di gua, innallaha ma'ana. Ini menancap betul ini kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa sesungguhnya Allah itu beserta kita loh Abu Bakar. Ketahuilah. Jadi kita ini enggak sendirian berdua, tapi dikancani, ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena yang ngomong Rasulullah, yang bicara seperti ini Rasulullah. Nancep betul kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia enggak wedi. Enggak punya rasa takut. Apa juga Ali juga enggak punya rasa takut. Padahal disuruh oleh Rasulullah, "Ali kamu tidur di tempat tidur saya ya." Itu ya gitu langsung tidur di tempat tidurnya Rasulullah, di rumahnya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah berangkat menuju Gua Sur itu, orang-orang kafir Quraisy langsung datang kepada tempat tidurnya Rasulullah tadi, yang ternyata di tempat Sayyidina Ali. Karena sudah diawasi semalaman. Yang cerita hijrah itu gitu. Nah, Rasulullah keluar dari rumah sambil membaca salah satu surat di satu ayat di surat yang itu dibaca oleh Rasulullah, dan orang-orang tidak ada yang mengetahui ketika Rasulullah berangkat menuju Gua Sur. Ternyata menyadari bahwa ma'aka aina makunta itu tidak mudah. Di para sahabat dibimbing langsung oleh Rasulullah itu berhasil menerapkan dalam diri beliau sendiri bahwa Allah Ta'ala itu beserta saya ternyata dimanapun saya berada. Karena itu kontak dengan Allah Ta'ala selalu berlangsung. Dan akhirnya ketika dijaga, mara bahaya tadi itu menyingkir dari dirinya para sahabat itu diakui hifdi, penjagaan, pemeliharaan itu dari Allah SWT. Nah, karena dekat inilah akhirnya itu rasa malu itu muncul kalau sampai berbuat yang tidak senonoh, tidak sebaiknya, tidak seharusnya, itu malu sendiri. Ini kalau jadi pejabat misalnya ya, dideketin oleh orang, dikasih duit, itu mau ngomong, jangankan menerima duitnya, mau ngomong iya itu aja, itu mikir ya Allah, saya masa kayak gini, malu dengan Allah Ta'ala. Maaf ya Allah, saya malu. Keluar. Tidak sampai akhirnya terbujuk, tergoda rayuan, apalagi sampai melakukan kejahatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang. Agak melenceng dikit, keluar dari hatinya kecenderungan untuk ikut kepada rayuan gombal itu aja sudah langsung malunya luar biasa kepada Allah Ta'ala. Saya pernah sebagai dosen itu didatangi oleh ya
orang yang kaya raya itulah ya, dia pengusaha ini bukan situ, dan menyuruh untuk melakukan yang tidak baik menurut aturannya pegawai negeri, apalagi pejabat. Ya saya bicaranya cuma singkat, maaf ya Pak, Bapak sih kaya raya, apa aja bisa beli. Nah kalau saya ini kan PNS, saya ini adalah dosen, saya ini guru, punya saya hanya kejujuran Pak, harta termahal saya itu. Nah kalau ini Bapak beli juga, nanti bagaimana saya bicara kejujuran di depan mahasiswa-mahasiswa saya? Oh, akhirnya beliau ya dengan mundur teratur akhirnya mundur teratur, nggak sampai ganggu lagi. Itu terjadi. Saya juga pernah datangin sebagai dekan, datangin oleh orang-orang tertentu. Ini nanti Bapak akan saya carikan dananya. Nanti tiba-tiba akan udah jadi bagus fakultas Bapak. Ini dananya untuk membangun ini, bangun itu. Saya ini ya bawahan Pak. Atasan saya ada rektor. Rektor juga bawahan, atasannya itu ada menteri. Menteri juga bawahan Pak, atasannya itu ada presiden. Nanti presiden itu bicara dengan DPR, dengan MPR menentukan ini. Oh nggak usah, lewat saya aja bisa. Oh, debat panjang. Apa ujungnya? Saya tanya aja. Seandainya duitnya ada, kira-kira yang diinginkan Bapak itu apa? Nah ini begini, nanti pengadaannya oleh kami. Oh kan ketahuan. Jadi pengadaan yang mestinya harus menggunakan prosedur yang baku, melalui lelang, terbuka, negara sehingga tidak dirugikan, barangnya atau jasanya itu mendapat yang termurah dan terbaik, ini mau diatur sendiri, sehingga nanti dia yang dapat banyak dari situ, bahasa kasarnya dikorupsi lah. Dengan sangat halus sekali bicaranya. Ya sama gitu. Kita mau mengiyakan itu malu kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada kelebihan bagi kita. Apa kelebihannya? Ya itu, kan ada dana, berarti bisa membangun fakultas saya. Nanti fakultasnya jadi bagus. Bagus dengan dana yang haram. Nah, itu tidak hanya masalah risiko duniawi jelas kan, karena dilarang itu melakukan pengadaan dengan cara tipu-tipu itu. Dan itu cepat atau lambat akan ketahuan. Tapi lebih dari itu, sudah nggak memikirkan yang kayak gitu. Mikirkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau saya iyakan ini malu banget kepada Allah Ta'ala. Saya ini sudah disumpah tidak menerima apapun dalam bentuk apapun yang berhubungan langsung dengan pekerjaan saya maupun tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan saya. Itu ada sumpahnya. Semua pejabat, semua PNS, semua pegawai pasti pernah disumpah untuk tidak disogok seperti itu. Malunya itu kepada Allah. Oke lah, malu kepada aturan nanti dulu. Tapi ini levelnya coba kita geser menuju malu kepada Allah. Malu kalau sampai Allah Ta'ala tahu tentang hal ini. Maka wajitahid berusaha betul bahwa kita ini sedang diperhatikan oleh Allah. Kalau sudah diperhatikan begitu, inginmu apa sih? Inginmu maju. Terus pakai dana yang haram tadi. Tenang, nggak usah haram-haroman. Saya kasih yang halal dan maju. Alhamdulillah akhirnya maju. Kinerjanya tertinggi, terbaik. Pernah seperti itu. Kita minta pada Allah Ta'ala saja. Tidak usah putus asa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Monggo. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam belajar, dalam berjuang, pasrahkan kepada Allah. Sudah, ujungnya nanti Allah Ta'ala yang ngatur kok. Tenang aja. Islam ini pun ya, seandainya non saya menjenengan adalah dai atau penceramah atau mungkin pejuang Islam, itu cuman itu urusan pribadi sama dengan Allah Ta'ala, itu supaya dapat pahala. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang menjaga Islam ini. Nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu di surat Al-Hajj, ayat yang menyatakan bahwa saya yang tidak menjaga. Nahnu nazalna. Oke, nahnu itu Allah Ta'ala pakai nahnu ya. Nahnu itu juga berarti ada kaum muslim muslimat mukminat yang ikut menjaga. Tapi Allah Ta'ala sendirilah yang menjaga Islam ini. Jangan khawatir, tidak usah khawatir nanti Islam ini sirna dari muka bumi kalau nggak saya jaga. Enggak, tenang aja. Islam ini pernah dijaga Rasulullah, dan Rasulullah meninggal, Islam tetap jalan. Islam ini pernah dijaga Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar, Sayyidina Ali, dan setelah beliau semua meninggal juga masih jalan. Islam ini pernah dijaga Imam Ghazali, dan setelah Imam Ghazali meninggal, Islam tetap jalan. Jadi apa? Saya ini siapa? Kita ini siapa? Kalau kita meninggal misalnya, tetap jalan, orang jaga Ta'ala. Itu contoh perjalanan itu. Maka keluarga juga begitu. Aku mati ya apa ya, bojoku ya apa anakku. Nggak usah mikir itu Allah Ta'ala yang menjaga nanti itu.
Udah, ini problem-problem kita ini seringkali belum merasakan perhatian dari Allah, belum merasa didampingi oleh Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Lama-lama jadi disebut tadi hakikat, tahu betul. Ya, hak itu kan benar ya. Terus jadi orang yang makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenal, kita bisa berdialog, tidak sekedar monolog tapi juga dialog. Hadirin yang saya hormati, kita lanjut sedikit dengan kondisi kita sehari-hari. Ini ada masalah dikit yaitu tentang ibadah. Kadang-kadang kok males bagaimana ya? Saya baca dulu. Matanya, wa matta ra'aita min nafsika takasalan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi wa dzakirha bi anna Allah yasma'uka. Ketika kau merasakan, melihat langsung pada dirimu sendiri ada tendensi kemalasan untuk ibadah, taat, atau kecenderungan untuk maksiat, melanggar, wa dzakirha. Coba kasih reminder dirimu bi anna Allah yasma'uka, bahwa sesungguhnya Allah mendengarmu, wa yaraka, dan melihatmu langsung, wa ya'lamu sirraka wa najwaka, dan Allah mengetahui yang kau rahasiakan maupun kau tampilkan. Fa'lam yufidha hadza dzikr, kalau reminder seperti ini belum berfaedah, likusri ma'rifatiyah, karena ma'rifatmu kepada Allah sangat minim. Coba perhatikan ini ya. Ma'rifatmu kepada Allah minim. Berarti memang kalau ma'rifatnya tidak minim, itu dengan peringatan pertama tadi sudah beres. Karena itu level kemakrifatan kita skornya mesti harus tinggi. Kalau bisa 100%. Kalau nggak bisa 100% ya 90%. Kalau nggak bisa ya 80-70%. Jangan sampai 0. Kalau sudah 0 dia sudah nggak merasakan apapun. Ini ma'rifatihah. Ikusri ma'rifatihah bijalalillahi ta'ala. Kalau ini ma'rifatnya kepada Allah, maka peringatan bahwa kau didengar Allah. Ucapan yang kau lakukan dilihat oleh Allah. Perbuatan itu kita ngefek kalau ma'rifatnya sedikit. Kalau ma'rifatnya banyak itu langsung beres. Fadzakirlaha makanan malakainil al-karimain. Ini dikasih tips oleh Sayyid Abdullah Ladat, yaitu menerapkan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi ini. Saya baca lah. Malakainil al-karima ini ada dua malaikat yang mulia, alladzina yaktubani, yang kedua-duanya itu 50 ini, ayat 12. Yang kedua beliau itu menuliskan hasanat dan sayiat, kebaikan dan keburukan. Watlu alaihim, kalau bisa bacakan ayatnya itu. Gini bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقى المتقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 50 ayat 17. Idza taqal mutalaqiyan, ketika duduklah dua malaikat. Mutalaqiyan ini yang duduk. Ini siapa yang duduk ini? Ya malaikat ya. Anil yamini wa anil shimali, di kanan dan kiri. Qa'id, duduk. Ma yalfidu min qaulin, maka apa yang dia lafadzkan, dia ucapkan, itu akan ditulis oleh kedua malaikat. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini catatannya super komputer ini. Cepat sekali ini. Kenapa? Karena yang ditulis ini banyak sekali. Dari yang kita lakukan ini tulis lagi. Kejelekannya tulis lagi. Jadi, sibuk sekali malaikat Raqib dan Atid ini. Saya nggak tahu apa malaikat Raqib Atid ini cuma satu malaikat di kanan kita dan kiri kita, sehingga masing-masing orang punya Raqib dan Atid sendiri, atau mungkin malaikat Raqib ini dua malaikat saja untuk semua makhluk sejagat ini, sehingga malaikat Raqib ini untuk mencatat semua kebaikannya orang-orang sedunia, satu malaikat aja. Saya menduga ini sudah masing-masing itu punya Raqib dan Atid sendiri-sendiri. Tapi yang pasti ada malaikat yang diberi nama Raqibun Atid. Malaikat Raqib mencatat semua kebaikan kita, malaikat Atid mencatat semua kebaikan. Kebaikan kita itu kan banyak ya. Enggak cuma yang kita ucapkan, kita lakukan, tapi yang kita efek tinggalkan itu, kita yang tinggalkan itu juga kebaikan. Iya. Di dalam surat Yasin juga disebutkan seperti itu. Masih ingat enggak ayatnya? Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat semuanya ma qaddamu yang sudah kau lakukan, wa atharum dan tinggalan-tinggalannya. Outcome dan outputnya. Outcome-nya itu juga dicatat. Kalau kita melakukan suatu hal yang efektif, ternyata efektivitasnya itu sampai bermanfaat kepada masyarakat luas, itu efektivitasnya itu masih berpahala itu.
Apalagi kalau efektivitasnya berjalan selama-lamanya sampai kita meninggal, maka walaupun meninggal tetap malaikat raqib bekerja untuk kita. Dan sebaliknya, naudzubillah min dzalik, raqib malaikat atid itu mencatat kejelekan, ada satu tindakan yang negatif, yang dilala efeknya itu berkepanjangan sampai orang banyak. Posting hoax. Posting hoax yang memfitnah seseorang, itu aja sudah berdosa. Ternyata ada yang baca. Yang baca ini akan kena dosa juga, dan dosanya dikopikan kepada yang mengirim. Yang membaca tadi ternyata memforward kepada orang lain. Yang diforward pesannya ini sampai kepada ribuan orang lain. Maka ribuan orang lain itu turut berdosa karena menghoax. Ya, ya namanya hoax ya, ngerasan-ngerasani orang, kemudian memfitnah orang. Dosanya itu dikopikan kepada yang pertama bikin, yang ngirim juga. Akhirnya kayak MLM gitu ya, multi level marketing. Dapat downline yang ngirim kepada upline-nya. Oh, kalau begitu ya gawat ini. Atharohum itu, tinggalan itu. Iya, jadi sibuk sekali malaikat raqib dan atid ini. Tidak hanya naktubu ma qaddamu, tapi juga naktubu ma atharohum. Naktubu ma qaddamu wa atharohum. Atharohumnya juga dicatat. Oke, ini reminder yang kedua. Jadi reminder yang pertama nggak ngefek, kita pakai reminder kedua. Ini tips dari Said Abdul Haddad. Kita gunakan ayat yang dari surat 50 ini. Baik, kita lanjutkan. Ada treatment berikutnya. Nggak ngefek, diomongin malaikat raqib atid. Ya, kita level yang 3 aja. Fa'ilam tata'assar bihadza tadzkir, kalau sampai reminder yang ini tidak berefek, fadzakirha qurbal mauti wa annahu aqrabu ghaibun yantaziru. Berilah reminder yang lain, yakni maut dekat loh. Dan maut itu adalah hal gaib yang paling dekat denganmu. Dan dia siap-siap menunggu. Ya iyalah, sekarang ini banyak orang yang mati muda ya. Apalagi karena COVID ini, cepat sekali kan COVID itu merambat, menular kepada banyak orang dan tidak bisa diketahui orang itu kuat atau tidak dengan COVID itu. Maunya pergi ke masjid, tapi ternyata ketularan orang yang bisa jadi. Maunya pergi ke pasar, ketularan orang bisa jadi langsung tek. Ya, tidak mesti juga karena penyakit. Penyakit itu adalah wasilahnya saja menuju meninggal. Banyak orang meninggal tanpa sakit, tiba-tiba saja meninggal. Yang pasti meninggal itu adalah status yang sangat dekat, yang sangat apa istilahnya itu tadi, gaib tapi paling dekat dengan kita, menghantui setiap orang setiap saat. Nah, maut ketika datang dalam kondisi yang baik lumayan, tapi dalam kondisi dia sedang jelek namanya su'ul khotimah. Maka qurbal mauti disebut sebagai reminder berikutnya. Level 3. Wa khawifa bihujumihi ala ghurratin, dan perlu kita ingatkan hati kita bagaimana kalau maut itu datang, nanti akan ada liku-liku banyak sekali setelah maut itu datang. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halati ghairi mardiyatin tataqallabu bi khusran la akhiralah. Dan ketahuilah kalau sampai seseorang itu pas dicabut nyawanya dalam kondisi tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah jalannya, maka dia akan dalam kondisi rugi la akhiralah, sepanjang masa, selama-lamanya, abadan-abadan, tidak ada akhirnya. Getun aku, rugi aku, nyesel sekali itu kalau meninggalnya dalam kondisi su'ul khotimah, pas meninggal, pas melakukan yang maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah level 3. Reminder level 3 diingatkan tentang kedekatan maut dan apa yang terjadi setelah maut. Fa'ilam yanfa'ha hadzal takhwif, kalau tidak bermanfaat juga level yang ini, fadzakir laha ma wa'adallahu bih min ata'i man ata'ahu min atsawabil azim wa ma tawa'ada bihi man asahu min al-'adzabil alim. Maka berilah reminder satu lagi, Allah Ta'ala itu punya pahala dan punya azab. Orang yang taat akan diberi pahala, orang yang maksiat akan diberi azab. Inilah yang banyak diceritakan oleh para ulama kepada orang awam. Banyak pengajian itu yang bunyinya barang siapa pagi-pagi bangun itu setelah adzan subuh itu sholat sunat subuh, sunat fajar ya. Nah, sunat fajar itu sunat qobliyah subuh. Jadi istilah di fikih itu sunat fajar. Jadi sesungguhnya itu adalah qobliyah subuh. Setelah adzan subuh baru
sholat sunat, namanya sholat sunat fajar. Itu pahalanya seperti dunia dan isinya. Ada gitu. Dan barang siapa baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, maka insya Allah rezeki yang akan mendatangi. Bukan dia mencari rezeki, tapi rezeki yang mencari dia. Wah, gitu. Itu artinya tahap-tahap ini diberikan oleh para ulama. Kita nyebutnya biasanya dengan kata ijazah. Saya diijazahi kiai. Kalau saya baca ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali setelah sholat setelah sholat qobliyah subuh tadi, itu baca ya Latif, ya Latif. Ini saya ijazahkan juga pada saudara-saudara. Ditutup dengan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu, nah insya Allah rezekinya justru akan mengejar dia. Ini adalah sebuah wa'adallahu bihi man ata'ahu. Janji Allah yang diberikan kepada orang yang taat kepadanya, as-sawabil azim, mendapatkan pahala yang besar. Dilalah pahalanya itu saking besarnya, tidak hanya muncul di akhirat, tapi juga ada persekotnya di dunia. Dan sebaliknya, kemaksiatan itu akan mendatangkan azab. Bisa saja azab itu muncul juga di dunia. Pada prinsipnya azab itu munculnya di akhirat. Azab tidak muncul di dunia, tapi saking namanya akhirnya muncul di dunia. Ini orang-orang yang loman, yang pelit itu juga akhirnya terbedakan di sini. Orang yang pelit sekali itu biasanya adabnya tidak hanya di akhirat, di dunia sudah mulai muncul. Orang yang nggak mau sedekah, orang yang nggak mau zakat, itu di akhirat memang kena itu, adabnya pedih. Tapi di dunia sudah mulai muncul, tidak barokahnya ini. Orang yang suka bohong, orang yang membohongi orang lain, orang yang menyakiti orang lain, nggak usah didoakan jelek. Itu nggak lama lagi dia akan cilaka. Di dunia pun sudah cilaka, nggak usah sampai akhirat. Ini adalah contoh sawab dan azab. Jadi kalau ada kiai, apalagi di kampung ya, menceritakan kalau baca ini pahalanya ini, kalau baca ini pahalanya ini, kalau puasa Asyura pahalanya seperti ini. Itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Cuma levelnya level 4 ini. Ini pahala dan dosa, pahala dan ini baik. Kita boleh aja ibadah dengan berorientasi kepada supaya dapat pahala. Boleh aja kita meninggalkan maksiat berorientasi supaya tidak sampai azab. Boleh, itu sah. Jadi memang level mulai dari 1, 2, 3, 4 ini bisa kita jalani. Jadi kira-kira bentuknya grafiknya seperti ini. Yang pertama memang orientasi kepada Allah Ta'ala. Melihat, mengetahui. Yang level keduanya kita merasakan bahwa kita didampingi oleh malaikat raqibun atid. Dan level ketiga kita rasakan bahwa maut itu nggak lama lagi, dia gaib, tapi dia fix. Itu orang lain ada yang sudah mengalaminya. Ini ya Allah, COVID ini luar biasa ini ya. Sahabat-sahabat kita ini, dosen-dosen, para kiai, para ustadz juga yang masih muda-muda ini banyak yang sudah kabundut. Wafat mendahului kita dalam kondisi beliau itu positif terkena COVID. Karena dia hati-hati, jadi betul ini sangat hati, jangan meremehkan. Banyak sekali ternyata yang sudah mengalami meninggal dunia, sehingga kita nggak usah repot-repot cari contoh. Dekat-dekat kita ada banyak contoh. Apalagi anak-anak yang biasa ikut mengantarkan orang meninggal ke makam itu, itu malah sering melihat langsung contohnya. Gak suwi paling ya aku dilungkas. Mungkin tidak lama lagi kita akan juga menyusul. Saya nggak tahu umur saya ini saat ini 48, apa meninggal umur berapa? Bisakah meninggal umur 98? Atau mungkin jangan-jangan besok pagi. Ya tidak tahu ya, wallahu alam. Wallahu alam. Kita kapan saja akan dipanggil oleh Allah Ta'ala harus dalam kondisi siap. Siap kapanpun dipanggil oleh Allah Ta'ala, masih muda maupun sudah tua. Mahasiswa meninggal juga cukup banyak ya. Nggak tahu, memang tidak ada korelasinya antara umur dengan ini, antara umur dengan waktu wafat meninggal dunia seseorang. Orang yang sehat walafiat, rajin olahraga juga meninggal. Orang yang makanannya makanan yang sangat bergizi juga meninggal. Memang kita tidak lama lagi akan meninggal. Kalaupun kita minta umur panjang sampai berapa? Cuman kalau misalnya hadirin, coba saya tanya, kalau disuruh milih misalnya, saya minta umur panjang kan? Ya, sampai berapa tahun kira-kira? Kepinginnya? 300 tahun? Enggak. 200 tahun? Ya enggak juga ya. Ya sudah, umur berapapun. Tapi yang pasti bahwa kapanpun kita meninggal,
Kalau bisa malaikat raqib tetap bekerja. Malaikat atid jangan sampai bekerja. Malaikat raqib kalau bisa tetap bekerja meskipun kita meninggalnya di umur 70 misalnya atau 60 misalnya, ya Rasulullah 63, tapi malaikat raqib masih bekerja sampai 600 tahun kemudian. Wah, itu berarti umurnya panjang. Loh kok bisa? Lah kan tadi disebutkan manaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ya. Jadi walaupun yang dikerjakan itu sudah berlalu lama dan orangnya sudah nggak ada, tapi atharohum tinggalannya kebaikannya itu masih berlanjut. Ini kalau penjenengan jadi pimpinan, sedekah paling baik adalah bikin kebijakan. Bikin kebijakan yang terbaik yang bisa menjadikan maslahat bagi banyak pihak, banyak orang, keuntungan, kemanfaatan. Oh, itu atharohumnya sampai kekal itu bisa selama-lamanya itu. Bung Karno mungkin tahun 45 mengajak kita merdeka, memberikan proklamasi itu perjuangannya segitu. Tapi sampai sekarang tetap kita rasakan kemanfaatannya. Tuh, banyak orang yang masih memasang foto Bung Karno di dalam rumahnya masing-masing. Oh, itu berarti menandakan asarumnya oleh manusia pun dirasakan, apalagi oleh orang lain, apalagi yang di akhirat kelak itu akan dirasakan. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari bikin resolusi jihad sehingga Indonesia ketika tahun 45 itu punya 10 November, itu karena Mbah Hasyim Asy'ari bikin resolusi jihad rapat oleh para ulama seluruh Indonesia, tapi waktu itu diwakili dari Pulau Jawa, Sumatera, Madura, dan sekitarnya, Bali NTT. Apa di Surabaya Jalan Bubutan itu menelurkan sebuah keputusan namanya resolusi jihad, kewajiban untuk berjihad, sehingga semua orang yang dalam jarak masafatul qasri dari kota Surabaya harus hadir di Surabaya melawan penjajah Belanda yang kembali masuk ke tanah air kita dengan kendaraan Nica. Akhirnya berhasil. Menang itu walaupun senjatanya cuma bambu runcing. Hari itu menang. Jadi menginspirasi semua orang. Maka semangat kepahlawanan itu menjadi asarohum. Asarohum itu berarti tinggalan beliau. Kemerdekaan kita ini juga akhirnya menjadi kenikmatan yang tanpa batas, luar biasa nikmatnya. Itu juga menjadi tinggalan. Maka orang-orang yang telah berjuang, pahalanya akan mengalir terus ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun. Malaikat raqib tetap bekerja. Jadi umur panjang itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah memang amalan-amalan kita ditulis terus-menerus seakan-akan kita berumur sangat panjang gitu. Ini mengerti. Dan level terakhir adalah jangan lupa pahala dan dosa itu bisa disebutkan. Jadi nggak apa-apa, bukan jelek ya kalau misalnya kita ngaji kok ya dibahas adalah pahalanya sekian, ini dosanya sekian. Kalau gini nih orang bisa kaya, kalau gini akan punya anak soleh, kalau gini akan cepat dapat jodoh. Nggak apa-apa, itu amalkan aja. Itu banyak doa-doa seperti itu. Silakan diamalkan. Insya Allah dapat pahalanya juga. Insya Allah kalau memang itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Saya dulu pernah diajari guru saya sholat 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalam 1 rakaatnya baca kulhu 50 kali. Jadi 4 rakaat itu 200 kulhu. Yaitu untuk suatu tujuan hajat tertentu. Saya lakukan, alhamdulillah hajat ya tembus. Berhasil. Sholat sunat 2 rakaat itu sambil nunggu sholat Jumat di Masjid Ampel. Saya sholat tempe itu. Ya ternyata alhamdulillah tembus. Berarti yang pahala dan dosa itu ijazah dari para ulama, dari ya tentu saja hadis Rasulullah ya sumbernya, cuman memang nggak disebut oleh beliau dari hadis riwayat siapa, ya yang penting kontennya jangan nyampe, itu kita laksanakan, amalkan, apalagi itu kebaikan ya, baca Al-Quran, baca zikir, baca. Saya kira sampai di sini dulu problem tentang kemalasan ibadah ini, mudah-mudahan bisa terpecah. Maaf, suaranya. Ya, cut dulu. Dari mana ya ini? Baik, problem kemalasan ibadah ini treatmentnya kita bahas sampai 4 level ini saja. Mudah-mudahan dengan 4 level ini kita bisa mengatasi kemalasan ibadah kita dan bisa mengatasi kecenderungan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban atau melakukan keburukan ini. Mudah-mudahan diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap merasakan perhatian oleh Allah taala, kita bisa merasakan kedekatan diri kita kepada Allah taala, sehingga makin kenal dengan Allah taala, makin cinta kepada Allah taala, makin berharap bertemu dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya.
Mohon maaf kalau ada kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, monggo kita buka sesi tanya jawab. Raise hand atau langsung unmute-kan ini speakernya, monggo. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi Alhamdulillah. segar. Yeah. Okay. Jadi kalau masih namanya manusia, kadang mesti ada males, nggih. Nek kalau malesnya berarti bukan manusia kelihatannya, ngaten nggih. Nah, ini pada pagi hari ini kita bahas bahwa kemalasan itu sunatullah katanya begitu, guys. Dalam bahas masalah itu dan semoga bisa kita praktekkan sehari-hari. Nah, ini mungkin ada yang tanyakan lagi atau ada hal-hal yang suaranya putus. Kita beri kesempatan dikumpulkan dulu pertanyaannya untuk minggu depan. Nah, setelah dipraktek suaranya putus. Oke. Bisa masuk. Ya, mungkin sudah waktunya kita akhiri. Nggak apa-apa. Oke Pak Kun, kita akhiri hari ini. Ya, dari Pak, tadi hostnya Mas Hanan ya, hostnya ya. Ini Pak Kun kayaknya ada yang kurang bagus ininya, wifi-nya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita untuk hidup dunia hingga di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani وإليها وأنوار الأبصار وضيائها وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وولدا صالحا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kita bareng Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Waalaikumsalam. Oke, kita akhiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi.